Jadi nanti memang perlu kita perhatian dan sekarang kan lagi Sisdiknas nih Pak, Komisi 10, undang-undang lagi kodifikasi, semua guru, dosen, sistemnya segala macamnya. Ya syukur-syukur kita nanti coba ini Mas Hendro dan kawan-kawan diajukan ke Komisi 10 untuk PGRI, dimasukkan sekalian dalam Sisdiknas. Itu kan ekosistem, ya kan? Jadi PGRI-nya sebagai organisasi masuk. Jadi kita nggak perlu lagi masukin prolegnas lagi gitu loh. Diusulkan ke Komisi 10 kalau perlu. Nanti kan harmonisasi kan di sini juga, Pak. Ya, kita juga nanti. Tapi maksud saya di usulan dimasukin dulu, dicoba supaya apa? Ya di ujungnya nanti kalau bisa yang ngurusin gaji juga PGRI aja lah. Jadi kan nggak pusing lagi gitu. Nggak mesti kementerian itu kan ngurusin yang teknis, lapangan dan bagaimana kan, kebijakan begitu loh. Biar ibu dan bapak ini yang ngurusin gaji se-Indonesia nanti. Gitu. Silakan Bu Seli. Saya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pimpinan beserta anggota Badan Legislasi, Bapak Ibu semua dari PGRI, ada Prof. Hunifah Rosidi, kemudian tadi saya agak dibuat speechless oleh pemaparan Ibu siapa tadi ya? Ibu Maharani dengan Pak Sumardiansyah. Kebetulan saya dari Komisi 8. Komisi 8 yang membidangi mitranya Kementerian Agama, kemudian Kementerian Sosial, dan Kementerian PPPA. Tadi Ibu sudah menjelaskan dan Bapak-Bapak menjelaskan ada kaitannya antara undang-undang ini dengan apa yang diinginkan oleh Ibu Bapak sekalian. Pada dasarnya kami dari Badan Legislasi, terutama saya dari fraksi PDI Perjuangan, akan mendukung sepenuhnya terhadap perjuangan Ibu Bapak sekalian. Di awal, saya justru harus menjelaskan kepada Bapak-Bapak semua dan Ibu-Ibu semua. Ternyata mindset tentang 20% anggaran fungsi pendidikan ini juga masih debatable dan harus ada penyamaan persepsi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Termasuk juga terutama di kementerian lembaga kita, Pak Pimpinan. Tadi sudah disinggung, saya mengapresiasi dari PGRI bahwa ada lintas kementerian yang ternyata kalau dikerjakan oleh satu direktorat saja, bahkan menterinya pun belum tentu dia paham tentang fungsi dari dunia pendidikan tersebut. Kemarin saya sempat menyindir pedas kepada Kementerian Agama tentang fungsi pendidikan keagamaan. Karena kalau kita berbicara 20% anggaran pendidikan, mindset tentang urusan keagamaan itu memang urusan pemerintah pusat. Tetapi fungsi pendidikan keagamaan itu harusnya menjadi tanggung jawab semua. Kalau kita berbicara pendidikan agama, maka harusnya, kalau saya salah tolong diluruskan ya Pak Pimpinan ya. Kalau fungsi agama itu tanggung jawab pemerintah pusat. Tetapi fungsi pendidikan agama, kelembagaan keagamaan itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Tapi hari ini ternyata pemerintah daerah selalu menganggap pendidikan keagamaan seperti hanya madrasah saja, ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Tidak ada anggaran dari APBD, baik itu kabupaten maupun provinsi. Beda seperti halnya SD. SD itu menjadi kewenangannya pemerintah kabupaten, APBD kabupaten. Ada bagian di situ. Kemudian kalau SD dan SMP, SMA itu APBD provinsi. Nah, kalau kita berbicara madrasah ibtidaiyah,
SD maupun sanawiyah, apakah ada APBD dari kabupaten kota? Ternyata tidak ada. Padahal fungsinya adalah fungsi pendidikan kelembagaan agama. Nah, artinya mindset ini saja di pemerintah kita, baik itu di Bappenas, maupun di Kementerian Dalam Negeri, maupun di Kementerian Agama, ini masih berbeda-beda. Padahal MK sendiri, saya harus sebutkan di sini nih, MK sudah menyatakan di keputusan MK itu di putusan MK tahun 2025 tertanggal 27 Mei menyatakan bahwa mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Sikdiknas bahwa putusan ini prinsipnya bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa batasan jenis sekolah garis miring madrasah sesuai dengan amanat pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan harus diimbangi dengan skema pendanaan dan regulasi pendukung yang memadai. Artinya, kalau kita berbicara perjuangan guru-guru PGRI yang hari ini tidak berbicara, itu hanya berbicara dari Kemdikbudrismen saja. Tetapi semua guru, seluruh guru, baik itu yang ada di Kementerian Agama pun menjadi bagian dari PGRI. Termasuk yang swasta dan negeri. Maka ini harus diperjuangkan sama-sama. Saya dari fraksi PDI Perjuangan sepakat kalau ada badan guru. Karena memang harus dilindungi. Nah, maka kalau tadi disebutkan oleh rekan-rekan sekalian, Undang-Undang Sikdiknas dengan perlindungan terhadap dosen dan guru itu harus terpisah pimpinan. Tidak bisa digabungkan. Karena Undang-Undang Sikdiknas itu pasti akan berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Dosen dan Guru. Karena tadi lex spesialis terhadap ibu bapak sekalian. Nah, ini yang menurut hemat saya, kita harus mendudukan kembali basis data tadi. Karena selama ini, jangan-jangan pemerintah pusat kita ini masih gagap terhadap tata kelola. Yang berikutnya lagi pimpinan, yang hampir terlupakan, bukan hanya guru dan dosen, tetapi ada tenaga pendidik di situ. Bagian administrasi, TU, tata usaha, pendukung, dunia pendidikan. Yang kadang kita juga lupa terhadap mereka. Tanpa mereka belum tentu ibu bapak guru ini bisa mengajar dengan tenang loh. Yang harus kita perjuangkan juga. Saya justru tadi bingung, kenapa kita hanya berbicara profesi guru dan dosennya, bagaimana dengan tenaga pendidiknya? Yang menjadi yang tidak boleh terpisahkan. Nah, tentu ibu bapak sekalian, pembahasan ini tidak cukup dibahas sekedar menjadi retorika saja. Harus ada masukan yang konkret. Bahkan hari ini, pada saat kita live, saya langsung dikirimi petisi dari salah satu guru yang membuat saya menjadi langsung berbesmili. Dan mereka minta Bu Seli tolong bacakan di depan ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan ada pemerintah yang mendengarkan petisi kami dari pelosok daerah. Izin pimpinan untuk membacakan. Isinya begini. Bangsa yang tidak memahami cara melawan akan selamanya hidup di bawah kehendak bangsa lain, meski ia menyebut dirinya merdeka. Penindasan tidak selalu datang dengan senjata. Seringkali ia hadir melalui kebodohan yang dipelihara, ketergantungan yang dinormalkan, dan ketakutan yang diwariskan. Bangsa yang tidak berpikir kritis akan mudah diarahkan seperti alat yang digerakkan oleh tangan asing. Melawan bukan semata-mata berarti mengangkat senjata. Melawan adalah kesadaran. Ia dimulai dari pendidikan yang membebaskan, dari keberanian untuk bertanya siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Selama rakyat tidak mengerti struktur yang menindasnya,
Selama itu pula mereka akan dipakai untuk kepentingan yang bukan miliknya atas nama stabilitas, pembangunan, atau kemajuan palsu. Kemerdekaan sejati hanya mungkin dimiliki oleh bangsa yang sanggup berdiri di atas kekuatan pikirannya sendiri. Bangsa yang tahu melawan adalah bangsa yang tidak mudah dibeli, tidak mudah ditakuti, dan tidak mudah diperintah untuk melukai dirinya sendiri. Tanpa kesadaran itu, sebuah bangsa hanya alat, dan alat tidak pernah menentukan nasibnya sendiri. Ini adalah salah satu guru dari wilayah Indramayu. Dia merasakan kekritisan bahwa selama ini masih banyak guru-guru honorer, guru-guru non-ASN yang harus dipelihara, yang harus diperhatikan oleh negara. Saya mencatat bahwa betul yang disampaikan oleh Pak Semaria, bahwa ada undang-undang ASN yang ternyata memang kita terlambat. Tetapi harus bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan terhadap perubahan tersebut. Karena undang-undangnya masih dibahas oleh Komisi 2. Undang-undang ASN-nya kan pimpinan. Kemudian Undang-Undang Sikdiknas. Kemudian ada Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Cipta Kerja, yang tentu saja ini harus kita elaborasikan. Dan saya harap perjuangan Ibu Bapak Guru yang hari ini datang ke Badan Legislasi tidak hanya terputus di Badan Legislasi. Setelah ini silahkan Ibu Bapak Guru datang ke Komisi 10 agar bisa mensinkronkan Undang-Undang Sikdiknas seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kami dari Komisi 8 tentu akan mendukung juga apa yang menjadi perjuangan Ibu Bapak Guru selaku PGRI, dan titipan kami ada guru madrasah di situ yang harus juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Komisi 8 itu guru-guru madrasah ya Bu ya. Saya titip juga tuh Bu, guru-guru madrasah tuh Bu. Sekarang masih terfragmentasi. Guru madrasah itu Kemenak, guru biasa umum itu di Kemendikdasmen. Ya. Nah ini kita harus satukan ini. Mau di PGRI kah atau Badan Guru Nasional, tapi PGRI lah, kalau saya lebih cocoknya itulah. PGRI kan udah lama, tahun 45 berdirinya. Ya kan Bu ya? Ya Pak, setuju gitu ya Pak ya? Gitu. Nanti kita selipkan aja, kita masukkan, Mas Hendro jangan lupa itu ya. Jadikan catatan dalam audiensi kita, masukin ke Komisi 10. Supaya nanti kita dalam harmonisasi ada undang-undang yang namanya PGRI. Gitu. Iya, PGRI. Iya. Jadi semua guru madrasah, semua masuk dalam PGRI. Nanti baru kita harmonisasi gitu.